bukan orang yang mengenal Tuhan. Itu nggak gampang prosesnya, saudara. Sudah berapa kali saya saksikan. Istri saya, dia bersekolah di SMA Islam Sudirman, jalan Raya Bogor ya, mungkin ada di sana ya. Dan waktu itu saya pun datang seorang hamba Tuhan. Ya sebenarnya keluarga saya juga bukan orang percaya. Datang, pertama dia berbicara tentang Tuhan. Saya katakan tidak ada dalil. Ya, tapi saya percaya proses Tuhan bukan dari akal pikiran kita. Amin. Saya mengalami 3 fase di dalam kehidupan percaya saya. Pertama, waktu itu saya tidak percaya. Pada saat saya percaya, Tuhan ingin berkati saya selalu. Amin. Ya, Tuhan berkati dong saya. Tuhan berkati, maunya Tuhan nurut apa kata saya. Kemudian saya mengalami proses di mana saya harus berdoa. Nah, saya mengalami sesuatu berkat yang besar. Saya bukan jadi seorang usahawan. Ya, kemudian di situ Tuhan proses. Ya dulu kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab. Kedua prosesnya kita harus menangis dulu, keluar air mata dulu, baru kita melihat jawaban yang benar. Ya biasa kita kalau mau doa pengen ini, Tuhan jawab. Tapi pada saatnya ada satu proses yang harus kita alami, tidak selalu. Nah sekarang pada akhirnya saya mengalami bahwa kita dipilih Tuhan bukan karena berkat dan bukan karena hal-hal yang dapat mengenyangkan perut kita, mengenyangkan hati kita. Ada proses yang harus kita jalani. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah mendengar pada akhir-akhir ini ya, ada kasus, mungkin kalau Bapak Ibu mendengar kasus tentang seorang diplomat ya, ini dengar ya beritanya baru-baru ini, seorang diplomat yang dinyatakan dia bunuh diri. Kehidupannya baik, kehidupannya cukup mewah, dia seorang diplomat ya, tapi dia meninggal di sebuah kamar kos, dia cukup tidak gampang orang bisa masuk, dia seorang diplomat. Kemudian ada lagi berita baru ini, ada kisah di mana gonjang-ganjing lah, yang dunia sekarang ini sudah mulai bergoncang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu diperhadapkan dengan keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga, masalah ini. Saya pun mengalami itu semua. Karena waktu itu saya mengikut Tuhan, pada saat Tuhan panggil orang menginjili saya pikir Tuhan harus berkati saya. Enggak salah, Tuhan pasti berkati. Tapi motivasi kita bukan sekedar berkat. Tuhan punya tujuan tiap kita. Ya, hari ini saya melihat banyak yang tadi saya lihat sedikit ya, mungkin sedang ada tugas di tempat lain. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bukan artinya begini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi saya percaya semua kita dipilih. Amin. Satu hal, bukan sekedar kita ada di dalam gereja. Bukan sekedar kita hanya dikenal sebagai orang percaya, tapi satu hal, benarkah kita boleh hidup oleh kebenaran firman Tuhan? Itu yang penting. Ya, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk mendengarkan satu pesan Tuhan dengan tema yang sudah disebarkan itu ya. Temanya mendengar suara Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar suara Tuhan? Amin. Dengar, ya kita. Ya dulu maunya Tuhan dengerin saya aja. Maunya Tuhan dengerin apa kata saya. Tuhan saya minta ini, ayo dong Tuhan. Tapi ada proses di mana kita harus mendengar suara Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Allah yang jadi dalam hidup saya. Itu tentunya ada proses yang luar biasa. Enggak gampang ya Bapak Ibu yang dikasih. Enggak gampang. Saya pun mengalami jatuh bangun, saya mengalami itu. Ya kan? Saya percaya sore hari ini kita semua yang ada di sini, Tuhan punya rencana. Bukan hanya ada di gereja, hanya ada mendengar firman Tuhan,
Jadi kita semua harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang saudara katakan bahwa di situ bahwa sungguh Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Baik, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema yang sudah saya berikan tentang mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu nggak gampang. Kadang-kadang kalau kita masih benar nggak nih suara Tuhan? Pernah nggak saudara mengalami suara Tuhan yang audible, yang jelas kan? Jelas kan? Nah ini memang prosesnya itu nggak gampang. Ya kan? Apalagi kita kalau masih condong pada hal dunia, bukan berarti kita nggak menutup mata, menutup telinga untuk hal dunia. Kita masih hidup di dunia, ya kan? Tapi satu hal, kita harus memspesialkan, mengkhususkan telinga kita dengar. Saya nggak tahu Bapak Ibu bergereja sudah berapa lama, mengenal Tuhan sudah berapa lama. Apakah karena lahir dari keluarga Kristen, ataukah mungkin ada sesuatu yang Tuhan nyatakan sehingga saya percaya siapapun kita bersyukur kita menjadi anak Tuhan. Kita mengenal Yesus yang hidup, Dia yang mati dan bangkit, dan Dia naik ke surga dan siap untuk menjemput kita semua. Jadi kita ini bukan kita menyembah Tuhan yang mati, kita bukan menyembah Nabi yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Begitu kan? Baik Bapak Ibu, kita sore hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu kita baca di Yohanes 10. Ya, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Mungkin Bapak Ibu yang suaranya bisa lebih keras bisa bantu baca. Terus ketemu. Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Ya. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Amin. Ya, saya ambil 2 ayat. Mungkin kalau satu perikop ini ada 40 ya. Dengan judul perikop Gembala yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan baru kita baca ini mungkin sering kita dengar, mungkin sering dengar di gereja atau mungkin dengar khotbah di KKR. Tapi sore hari ini saya ingin mengajak bahwa kita mengenal Yesus bukan sekedar kita kenal, bukan sekedar kita sebagai orang percaya, tapi kita harus benar-benar mengenal, karena dikatakan Dia adalah gembala yang baik. Tuhan kasih Tuhan, di sini dikatakan, saya ulangi lagi, Yohanes 10:34, untuk Dia penjaga, pembuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi ayat yang kita baca ini, saudara, judul perikop Gembala yang baik. Tentunya kita semua tahu bahwa di gereja itu ada gembala sidang, ya, ada gembala-gembala, pekerja dan semuanya, untuk memberikan satu kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi domba-domba atau menjadi jemaat yang benar-benar mengenal Tuhan. Saya banyak mengenal, pernah ada saya diri satu orang, dia seorang dari Sulawesi. Saya coba ngobrol, saya tanya keyakinannya apa. Dia bilang, saya Kristen. Bagaimana rajin gereja? Ya kadang-kadang lah saya kerja. Nah itu, inilah yang kadang-kadang atau sekedar mengenal saja, maka kita tidak mengerti apa yang benar Tuhan berkata kepada kita.
nggak gampang prosesnya. Saya pun dari tidak mengenal, istri saya tidak mengenal. Istri saya, keluarganya, kita semua. Anak saya 8 tahun, hampir 9 tahun. Dikatakan ini anak setan. Saudara, ya kan, dari keluarga. Kita kan, itu satu resiko. Makanya itu Tuhan bukan sudah, tapi turut menderita. Apakah Bapak Ibu sudah menderita di dalam Tuhan? Ya banyak tadi saya dengar Ibu tolong doa ya. Maju, jangan melihat penderitaannya, tapi ada satu proses yang Tuhan sedang berikan kita. Satu hal, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendiri. Seperti yakin ya. Pertanyaan, apakah kita selama ini tadi dengan sesuai judul mendengar suara Tuhan? Apakah saudara pernah mendengar suara Tuhan? Saya percaya saya harus mengkhususkan waktu saya. Kalau dulu yang penting saya bergereja, saya rajin ke gereja, saya mengenal Tuhan. Tapi pada saat kita proses mengalami satu kebutuhan, lalu kita dari Tuhan, ayo Tuhan, mana Tuhan? Maunya Tuhan menuruti kehendak saya, bukan saya menuruti kehendak Tuhan. Memang satu hal, apapun keberatan Bapak Ibu sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan. Ini sesuatu pohon yang berbuah, hasilnya perlu ada proses. Dan ikut Tuhan ini bukan sekedar yang penting gua ke gereja, puji-puji Tuhan Allah kita, tapi ada proses. Tapi janji Allah di dalam proses itu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya ngalamin itu dengan saya. Anak saya 2, 1 sambil kuliah, karena sudah mulai dari bulan dia ikut di kantor di rumah saya bekerja di salah satu mall di manajemen. Ya, kalau saya coba ngobrol dengan tenan-tenan, waduh Pak, sekarang susah. Dia bilang, wah pokoknya cukup aja bisa bertahan. Semua yang ada susah semua. Saudara tahu di Margonda di Depok itu semua mall sudah dijual, sudah beralih. Di cuma Margo City, mungkin Bapak Ibu kenal Margo City ya, itu mall. Saya cuma masih bertahan, itu pun udah merger. Dan saya kebenaran bekerja di salah satu mall, namanya Mall Depok Town Center. Kebenaran pemiliknya ini adalah orang yang takut dengan Tuhan. Jadi kita kalau pagi sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa. Setiap Jumat kita ada ibadah. Jadi mereka kalau hari Jumat mereka yang pergi ke masjid atau kita khususnya orang anak-anak Tuhan berdoa. Dan kita sudah undang siapa, maka kita ada setiap Jumat mulai jam 12 sampai jam setengah 2 itu ada ibadah di mall di DC, itu satu mall. Dulu pun pernah bos dari saya sempat mau menawarkan juga mall itu. Saya percaya kita orang percaya harus melalui proses. Memang proses tidak enak, tapi satu hal Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan kau seperti yang dilakukan. Tuhan, memang sebenarnya ada proses. Kita hidup ada proses ya sekarang. Ya saya masih aktif di pelayanan, juga aktif di small itu bekerja. Jangan Tuhan katakan ora et labora. Bekerja dan berdoa. Bukan berarti kita kenal Tuhan, oh kita tinggalkan pekerjaan. Ya enggak. Tetap saya bilang Tuhan, saya orang yang labor Tuhan kata bekerja dan berdoa. Ya, bekerja. Tapi saya melihat bagaimana lewat proses demi proses. Dan saya bilang, sungguh Allah yang kita sembah adalah hidup. Kita sebagai orang yang sudah percaya banyak alasan yang perlu mendengar suara. Enggak gampang. Bagaimana itu? Apakah saudara mendengar suara Tuhan karena cuma baca firman Tuhan, udah itu lakukan? Saudara harus mengerti, jangan cuma diambil sepotong, kita harus ambil apa tujuan ayat ini. Kita harus belajar. Dulu saya mendengar firman Tuhan nggak boleh ada selesai. Saya pada saat saya mengalami satu dan kebenaran Ibu Lahir itu kita sama-sama ada ya, kita doa sana. Kita proses di sana sampai kita selesai ya. Kebenaran saya ditunjuk sebagai misi di Cianjur kemarin ini ada di mundur kan.
kami khusus melayani seorang orang yang tidak kenal Tuhan. Karena mungkin tahu ya Cianjur, Pahlawan apa namanya? Iya, Pahlawan. Yang dulu ada gempa, Kalongan. Kami di situ nggak akan mengalami gempa, walaupun getarannya. Nah, benar saya habis lagi gempa itu saya main di sana. Dan itu saya layani semua yang ada di situ, semuanya mayoritas orang Kristen. Bahkan ada berapa banyak yang masih punya KTP latar belakang sebelumnya. Dan saya layani. Dan kemudian saya diminat di salah satu keluarga di sana. Mereka masih ada yang belum berani terbuka, walaupun di KTP-nya masih yang lama. Tapi saya percaya mereka begitu antusias, mereka mengenal Tuhan. Karena dia rasakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia Allah yang hidup. Nah, sore hari ini pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah mendengar suara Tuhan? Bagaimana sih mendengar suara Tuhan itu? Ya, kembali lagi. Sejauh mana Bapak Ibu benar-benar mencari Tuhan? Berapa benar-benar saudara mengerti kebenaran firman? Bukan kita tidak mengerti, tapi kita mau bersih. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sampai nanti. Nah, itu saudara. Mungkin kita jadi bertanya, kalau saya kan cuma jemaat, ya kan? Saya cuma sekedar jemaat. Yang penting saya gereja melakukan Tuhan. Kalau mendengar suara Tuhan itu kayaknya tugas-tugas kepala sidang, tugas-tugas pelayan Tuhan, atau aktifnya orang-orang yang benar-benar sudah menerjunkan itu. Tidak, saya katakan, semuanya bisa mendengar suara Tuhan. Nah, Tuhan memanggil bukan hanya untuk orang-orang. Kita lihat murid-murid Tuhan, latar belakang bukan dari orang-orang. Ada dari nelayan, ada dari ini kan, bukan orang-orang. Dia pakai Tuhan pakai setiap kita. Jadi jangan, waduh saya mau yang penting terjemahan aja. Saya ini jadi, oke kan? Yang penting kita harus menjadi terang. Kita diberikan talenta-talenta. Saya juga nggak terpikir saya jadi trainer bisa berdiri di sini. Saya pikir dulu ya sudah meninggal saja, Tuhan berkati saya, ya kan? Bisnis saya lancar, rumah tangga saya ada itu aja. Tapi Tuhan punya rencana tiap orang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya percaya kita semua orang-orang yang terpanggil sesuai dengan talenta-talenta yang ada untuk memuliakan Tuhan. Satu hal, di dalam pengenalan akan Tuhan ada proses. Kadang-kadang proses itu sampai kita menitikkan air mata atau mengeluarkan air mata. Tapi saudara, hendaklah kita berkata, Tuhan bilang, katakan, engkau mengenal aku bukan hanya mengenal, tapi juga turut menderita. Tapi janji Tuhan kata tadi, dia tidak pernah meninggalkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, ya, yang tidak ya. Pada saat kamu coba, dia akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya di situ saudara. Kita sebagai orang yang sudah percaya banyak alasan untuk mendengar suara Tuhan. Harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar. Makanya kalau pagi kalau dulu kan saya yang penting saya bergereja, duduk, berdoa, ya saya kita. Sekarang saya belum baru tidur. Sebelum tidur saya berdoa. Tuhan terima kasih buat sepanjang hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kalau pagi jangan berdoa lagi, saya pernah sampaikan. Tuhan kasih adik saya, Tuhan berkati saya, Tuhan. Saya tidak berdoa itu lagi. Saya selalu berdoa, Tuhan saya percaya. Panjang hari ini Tuhan, saya akan melihat berkat-berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau akan menjaga saya. Saya percaya, katakan itu. Jangan lagi menurut Tuhan, kasihani saya. Tuhan berkati saya perlu ini, perlu itu. Kita di dalam Tuhan, pikirkan perkara yang di atas, bukan lagi yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini hanya kekhawatiran, ketakutan, mencemaskan, yang membuat kita stres. Itu dunia. Kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil dan terpilih. Kita harus mengarahkan kita apa yang Tuhan kenalkan. Dan saudara melihat, mungkin di dalam rumah tangga, mungkin kehidupan kita masih pas-pasan. Mungkin kehidupan kita, aduh hari ini bagaimana ya? Kerjaan bagaimana? Banyak sekali.
Tapi hari ini saya selalu katakan, kita berarti kita tidak ada pikiran itu. Kita selama di dunia ini pasti mengalami pikiran itu, mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi saya selalu katakan begini, tidak. Saya orang percaya. Saya harus berkata, Engkaulah penjaga, Engkaulah gembalaku yang baik. Jadi kalau pagi jangan Tuhan berkati saya percaya Tuhan ada berkat-berkat Tuhan yang tersedia buat saya. Tuhan, saya percaya sepanjang hari ini Tuhan, Engkau beserta dengan saya. Jangan lagi ada keluhan. Bukan berarti nggak boleh mengeluh, itu kemanusiaan kita. Tapi kita harus bangkit. Itu yang penting. Itu yang penting. Kita sebagai orang yang sudah percaya, kita harus mendengar suara Tuhan. Saya percaya kalau suara bergaul. Dulu pernah saya begini. Oh kalau si A itu orangnya begini, orangnya begini. Saya nggak mudah percaya. Saya harus dekat dengan dia. Benar nggak apa? Kalau kita dengar, jangan kata orang. Kita harus mencari, mengenal dia lebih dekat. Kita sebagai orang percaya bukan sebatas hari Minggu saya harus ke gereja. Kita percaya saya orang Kristen, enggak. Apalagi saya bukan orang yang mengenal Tuhan. Itu prosesnya 8-9 tahun ya kita ya. Anak saya tidak yakin Tuhan, tidak yakin keluarga. Dikatakan ini anak cepat. Ya. Saya puji Tuhan proses demi proses. Kita telah hormati dia. Kita tunjuk dan sudah puncak semua. Kita menjadi keluarga yang baik. Itulah cara. Dan kalau kita melihat mendengar suara Tuhan adalah yang dapat menentukan hidup kita. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu firman Tuhan. Jadi kalau pagi saya juga begini. Tuhan bukan berarti kita menghilangkan enggak. Saya ada satu Tuhan yang sedang dalam proses. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau akan mencerdai saya. Kadang-kadang kan keinginan kita maunya keinginan kita, tapi kehendak kan lain. Ya kan? Jangan kita maksakan Tuhan. Saya percaya Tuhan kehendakmu jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Selalu katakan seperti itu. Ya. Jadi mendengar suara Tuhan adalah yang menentukan hidup kita, bukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Di situ. Firman Tuhan kalau kita bicara di Yesaya 55, coba kita baca. Yesaya 55 ayat 3. Ya kalau ada yang udah ketemu boleh. Yesaya 55 ayat 3, apa boleh baca semua boleh. Yesaya 55 ayat 3. Ya, ayat 3. Yesaya 55 ayat 3. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan pada Daud. Luar biasa, ternyata mendengar suara Tuhan bukan hal yang sepele, ya. Melainkan soal hidup dan matinya kita. Jadi saya harapkan kita semua bukan sekedar kita dikenal sebagai orang percaya, tapi benar-benar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu, ya. Hari ini juga menyatakan kepada kita supaya arahkan telinga kita kepada Tuhan. Ya. Dengarkan suara. Sebenarnya siapa sih kita ini? Kalau kita lihat kita sama dengan Bapak Ibu kita semua. Tapi saya percaya orang yang cari Tuhan, dia akan menang. Kita adalah dikatakan kamu adalah terang dunia. Bukan sampai orang mengenal saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi kita adalah terang dunia. Kalau di dalam gereja kita dikenal haleluya, kalau di luar haleluya, jangan sampai menjadi begitu. Tetap supaya orang. Saya kebenaran tadi saya sampaikan, saya kerja di sebuah mall. Jadi saya suka ngobrol dengan teman-teman, ngobrol ya. Di situ memang banyak proses. Kalau kita mandang ke sana, jangan ada kekhawatiran.
Tuhan hari ini, Tuhan akan berkati saya. Saudara tahu, waktu COVID kemarin, itu banyak toko yang tutup. Di Malkota itu banyak orang yang sudah beralih. Dan kebetulan kebenaran saya punya orang, dia orang yang takut Tuhan. Saya mengenal orang. Dulu kalau dia berdoa kan kadang-kadang dia begini. Tapi sekarang kalau pagi, kalau hari Selasa dan hari Jumat, dia datang, dia sampaikan kekuatan-kekuatan buat kita. Pernah saudara, saya pernah saksikan waktu kena COVID pertama itu. Orang tahu apa itu COVID pertama? Saya pernah loh. Pertama saya kena COVID itu. Tahu nggak? Saya tadinya cuma dikatakan sakit tipes. Pergi ke dokter sakit tipes. Ketika saya cek pakai lab di lab, dikatakan juga gejala tipes. Akhirnya saya coba, kebetulan kita ada BPJS, masuklah ke rumah sakit ya di sana di Depok. Kemudian 1 hari dirawat, tiba-tiba saya dialihkan ke rumah sakit Polri dengan baju yang perawatnya itu. Saya naik 3 bulan ke sana. Sampai di sana saya dinyatakan COVID. Tapi waktu itu dia belum jelaskan COVID. Dia kata semangat aja Pak, semangat dia Pak. Jadi ternyata setelah saya lihat itunya, pertama masih belum ada gejala. Ke minggu kedua baru dinyatakan saya kena COVID. Minggu ketiga dinyatakan saya sudah netral. Dan disitulah saudara, bayangkan pada waktu itu pertama orang COVID, rumah saya mau dirantai ke pintunya. Ya, nggak ada yang berani dekat. Saya 3 bulan tidak boleh masuk mal. Sampai keluarga saya masuk mal. Kalau saya kena COVID, berarti istri saya kena, anak saya 2 kena dong. Tapi itu memang lagi sedang ini ya, yang puji Tuhan sampai hari ini saya. Dan di situ pun waktu saya sudah mengalami saya tidak berdaya. Akhirnya ada hamba Tuhan mengatakan, Pak Andi katanya, firman Tuhan. Kata di Mazmur 94. Di situ ada kekuatan baru. Di situ saya tidak pandang cuma saya menguji Tuhan, menguji Tuhan. Ya tadi kalau kita dalam keadaan sakit tadi saya sampai lemah, apalagi keluar masuk serina mobil itu kan kita ada yang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena pasti ada. Kalau kita dalam suasana itu, tapi kita nanti harus berontak. Tidak, saya percaya Tuhan beserta dengan aku. Amin. Itu yang penting. Saudara pasti pernah mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya. Ada hal-hal apalagi hari ini kalau orang di dunia sekarang ini nggak punya duit, hari ini saya makan apa ya? Kalau ada duit mungkin saya makan di mana ya hari ini? Tapi zaman sekarang hari ini siapa yang mau makannya? Nah itu keadaan dunia sekarang. Keadaan dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya katakan Tuhan, saya percaya Kau pelihara saya. Tuhan, saya percaya Kau. Kita berani perkataan yang membalik keadaan dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari dunia. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi ayat ini menyatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan, datanglah kepadanya. Jadi kita jangan lagi seperti bukan berarti kita menghilangkan keadaan, tidak. Kita masih melihat realita kehidupan. Pasti yang mengganggu pikiran kita, mengganggu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita katakan tidak. Saya pun masih punya rasa khawatir, punya takut pasti. Tapi saya bukan Tuhan mengajarkan tidak. Kalau saya khawatir Tuhan, saya percaya kekhawatiran tidak membawa kemenangan. Tapi kepadamu Tuhan, saya lihat kemenangan. Itu nanti dan puji Tuhan, itu ya. Bagaimana Tuhan itu memulai kehidupan saya. Dan saya akan berdoa. Pertama, kita selalu mengharap Tuhan dengar doa saya. Apa mau saya? Ketiga, mungkin kedua, mungkin Tuhan mana dong? Masih ditinggal. Akhirnya kami proses. Kita lebih terpikir kepada hal-hal dunia. Karena kita berpikir pada kehidupan kita. Bukan kita nggak perlu itu. Tapi kita sebagai anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, Dia berjanji, Dia akan memelihara kita. Dia di dalam bisa dikatakan Allah Immanuel. Jadi jangan kamu khawatir lagi.
Jadi pada saat pikiran kita mulai diarahkan, dibawa ke satu hal-hal ini, kita berani melawan. Kita berani kata, tidak, aku milik Tuhan, aku milik Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Bahkan Dia tidak meninggalkan kita, Dia berikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, supaya kita mampu, supaya kita tidak lagi melihat hal-hal yang dulu. Kita harus kuat. Itu kita mau. Contoh ya dalam Alkitab di satu, kita baca di 1 Raja-Raja 22. Mungkin ada 1 Raja-Raja ayat 22. Kita belajar lama. Kita baca di 1 Raja-Raja 22 ayat 1. Kalau kita baca semua ada ayat 40. Tapi ini saya katakan begini. Di mana pada waktu itu Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi untuk merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Di mana Raja Aram itu ada kekuasaan, dia sudah mempengaruhi, sehingga dan Tuhan percayakan kepada Yosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dan akhirnya dia coba undang beberapa nabi-nabi sampai dengan 400 nabi bayaran berbuat hal-hal yang baik. Ya, seperti kan kita ini maunya kita yang baik-baik, tinggal kita proses adalah mengeluh. Itu manusiawi, tapi kita sebagai orang percaya bukan lagi posisi kita tetap kuat pada saat saudara khawatir, pada saat saudara hal yang menakutkan. Saya percaya Tuhan, saya milik Tuhan, bukan lagi milik dunia. Dunia menakutkan, mengkhawatirkan, tapi di dalam Kau ada kemenangan, ada jalan keluar. Itu harus percaya. Karena saya berani mengatakan ini, saya mengalami. Bagaimana saya mengenal istri saya diproses, dikucilkan dari keluarga, sampai kita mengalami tinggal di satu kontrakan yang 3 petak itu. Saya pernah mengalami itu. Tapi saya doa pagi, saya terus berdoa. Bahkan sempat saya pernah memutuskan kepada istri saya harus, waktu saya mulai gagal dengan darah. Kenapa? Waktu itu saya berfokus bahwa Tuhan berkati saya sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan akhirnya Tuhan pilih. Dan akhirnya waktu itu saya putuskan untuk pergi ke Amerika waktu itu. Saya sudah berangkat dengan satu gereja, dia mengenalkan saya dengan gaji 1 juta, berapa waktu itu? 1,2 sebulan. Nah kemudian sana kerjanya apa? Bungkusin bunga-bunga ini. Ya. Lalu saya putuskan, ketika saya pulang, anak saya menangis. Saudara, kadang-kadang kita dibawa ke satu titik sampai tidak percaya Tuhan. Tapi Tuhan katakan suara Tuhan, aku mengasihi. Yesus katakan, aku Allah Immanuel. Apakah kita mau dengar keadaan, mendengar dunia? Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Tuhan. Kita, oleh karena itu bukan sekedar percaya, tapi kita harus banyak membaca firman Tuhan. Itu yang penting, saudara yang kasih ya. Kehidupan kita harus terfokus di mana sebagai orang percaya, yaitu mengenal Tuhan. Bagaimana selama ini sebagai orang sudah percaya? Apakah kita masih, bukan berarti kita menutup keadaan dengan hal-hal dunia? Enggak. Tapi satu hal kita lebih kuat mengatakan kita Tuhan. Itu yang penting. Yang kedua, kita harus mendengar suara Tuhan mengatakan keberhasilan kita, ya, yang menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh keterampilan kita, kepandaian kita, dan sebagainya. Saudara pernah dengar bagaimana dia berhasil dalam hidupnya, bagaimana dia berhasil dengan keadaannya, tapi tiba-tiba, saudara mungkin pernah dengar di Jakarta, dia meluncurkan dirinya ke bawah. Jadi sebenarnya dunia ini tidak memberikan janji, ya. Kalau kita hanya berfokus bagaimana Tuhan, saya harus jadi ini, harus jadi ini. Tapi Tuhan, saya percaya,
kita kenal Tuhan. Artinya kita mengenal Tuhan bukan sekedar kita pengen berkat-berkat. Tuhan pasti berkatin kita. Tuhan pasti mengerti setiap keperluan kita. Saya pun pernah mengalami sampai katakan, waduh hari ini makan apa ya? Uang pun nggak ada. Saya pernah ngalamin itu. Tapi saya percaya Tuhan kau Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Tuhan kau Allah yang tidak membiarkan saya sendiri. Dia selalu memberikan jalan keluar. Amin. Itu saya mengalami semua kali saya berani katakan saya mengalami proses itu. Ya. Kedua, kita mendengar suara Tuhan menentukan keberhasilan kita. Tadi saya katakan banyak orang berpikir keberhasilan itu ditentukan oleh karena kita orang pandai, kita orang pintar, kita orang tidak. Tuhan menentukan keberhasilan kita karena kita takut akan Tuhan, karena kita percaya kita selalu mendengar suara Tuhan. Daud satu bukti ya, kita kalau kita dengar